Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Haris Munandar di channel ini. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang jenis soal dan ambang batas pada seleksi P3K tahun ini. Jadi sebelumnya saya mendoakan teman-teman yang semua yang menonton video ini insya Allah diberikan kelancaran dan kemudahan hingga diberikan kelulusan menjadi ASN tahun ini. Baik, jadi untuk jenis soal dan ambang batas pada seleksi P3K itu sebenarnya untuk seleksinya itu sebenarnya dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan yang ketiga adalah seleksi wawancara. Nah, jadi sumbernya ini teman-teman bisa lihat pada Permenpan nomor 4 tahun 2019. Nah, di situ jelas pada Permenpan itu tentang bentuk soal dan ambang batas ataupun jumlah soal yang teman-teman harus jawab agar bisa dinyatakan lulus pada seleksi P3K. Adapun sumbernya ini Permenpan nomor 4 tahun 2019. Baik teman-teman, nah untuk yang pertama, jadi seleksi kompetensi itu tadi seleksi administrasi nanti kita bahas di pertemuan berikutnya karena itu belum keluar ini ya acuan baku untuk tahun ini kira-kira administrasinya seperti apa. Namun untuk gambaran seleksi kompetensi tahun ini teman-teman bisa mempersiapkan diri diantaranya yaitu dengan mengetahui beberapa jenis seleksinya. Adapun seleksi kompetensi yang pertama yaitu terkait seleksi kompetensi teknis. Kemudian yang kedua seleksi kompetensi manajerial dan selanjutnya seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, adapun untuk seleksi wawancara itu dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi nantinya. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama kita lanjut lagi pada intinya yaitu untuk seleksi kompetensi itu teman-teman bisa lihat dulu untuk pembagian masing-masing seleksi yang baru saja kita sebutkan tadi baik itu teknis, sosial kultural, manajerial sampai ke wawancara. Nah, untuk kompetensi teknis teman-teman bisa lihat bahwa kompetensi teknis itu terdiri dari 40 soal dengan bobot jawaban 3 dan salah bernilai 0. Nah, jika seperti ini tentu teman-teman harus berpikir dan mengambil keputusan karena tidak ada nilai 0 untuk jawaban yang salah, artinya teman-teman diwajibkan memilih saja jawaban. Jadi jangan pernah membiarkan ada soal yang tidak terjawab. Karena kalau salah itu bernilai 0 artinya tidak ada nilai minus di sini. Nah, kemudian selanjutnya untuk kompetensi manajerial itu terdiri dari 40 soal dengan bobot jawaban 1. Nah, kalau tadi kalau teknis tadi nilainya 3, sementara untuk kompetensi manajerial itu nilainya 1 jika benar. Artinya nilai maksimal untuk kompetensi manajerial itu bernilai 40, sedangkan kompetensi teknis yang tadi ini 40 dikali 3, berarti kalau benar semua, teman-teman mendapatkan skor 120. Nah, kemudian selanjutnya kompetensi sosial kultural. Nah, ini terdiri dari 10 soal. Ini hanya 10, jika yang tadi itu masing-masing 40, ini hanya 10 soal dengan bobot jawaban 2. Artinya nanti jika benar semua teman-teman mendapatkan nilai 20. Nah, sama dengan pada kompetensi teknis dan manajerial, semuanya ini tidak ada nilai minus. Jadi jangan biarkan teman-teman ada satu soal yang tidak terjawab. Ya. Nah, kemudian selanjutnya wawancara berbasis komputer itu terdiri dari 10 soal dengan bobot jawaban 3, 2, dan 1.
dan tidak dijawab bernilai 0. Jadi di sini tidak ada nilai salah, hanya saja salah itu seperti dengan poin yang paling rendah, sementara yang benar itu selalu diidentikan dengan jawaban yang nilainya paling tinggi, yaitu nilai 3 untuk yang benar, kemudian yang paling rendah itu nilainya 1, sementara tidak menjawab itu nilainya 0. Ya, jadi saya kira sama. Nah, dari poin-poin ini teman-teman bisa melihat bahwa ternyata untuk seleksi kompetensi P3K itu berbeda dengan kompetensi CPNS pada umumnya, karena kalau CPNS kan ada TIU, kemudian ada TWK dan juga TKP. Semuanya berbasis CAT. Sedangkan untuk seleksi kompetensi ini juga berbasis komputer, hanya saja kompetensi yang diukur itu bukan general seperti TIU, TKP, dan TWK. Hanya saja ini lebih spesifik seperti kompetensi teknis ataupun barangkali pedagogik, istilah lainnya, kemudian kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural, dan kemudian wawancara berbasis komputer. Bisa ya teman-teman untuk poin di sini. Nah, selanjutnya dari poin yang tadi ini, teman-teman kan sudah lihat bahwa masing-masing jumlah soal dari tiap-tiap kompetensi itu berapa dan skornya berapa. Teman-teman bisa melihat ini dan inilah poinnya. Nah, dalam Permenpan nomor 4 tahun 2019 itu dinyatakan bahwa peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi paling rendah 65. Nah, kumulatif, apa arti kumulatif? Kumulatif itu artinya nilai setelah ditotal, ya, atau dijumlahkan dari masing-masing seleksi kompetensi yang tadi, mulai dari teknis, sosial kultural, dan manajerial. Nah, artinya di sini nilai seleksi kompetensi paling rendah 65. Untuk kumulatifnya hanya saja spesifik untuk kompetensi teknis itu paling rendah 42. Nah, artinya apa teman-teman? Walaupun nilai seleksi kompetensi kumulatif teman-teman lebih dari 65, tetapi kompetensi teknisnya kurang dari 42, itu sama saja teman-teman tidak berhak untuk mengikuti tes selanjutnya atau dinyatakan tidak lulus. Ya, saya kira jelas untuk ini dan ini intinya. Nah, kemudian setelah teman-teman tadi lulus pada persyaratan yang pertama, kemudian di Permenpan itu juga dijelaskan bahwa apabila peserta telah memenuhi nilai ambang batas sebagaimana pada syarat kumulatif sebelumnya, maka peserta harus memenuhi nilai ambang batas wawancara berbasis komputer sebagaimana dimaksud paling rendah 15. Nah, artinya 15. Nilainya nanti minimal itu 15. Nah, kemudian baiklah teman-teman, kita lihat dulu secara detail, tetapi ini saya sederhanakan saja, mulai dari jumlah soal, kemudian nilai masing-masing kompetensi dan total. Nah, teman-teman bisa lihat dulu untuk kompetensi teknis itu jumlah soalnya di sini ya, ini jumlah soal 40 dengan nilai 3, artinya totalnya teman-teman akan mendapatkan nilai 120 ya. Kemudian untuk manajerial jumlah soalnya juga 40, tetapi nilainya hanya 1, jadi totalnya 40. Kemudian sosial kultural itu jumlah soal hanya 10, nilainya 2, totalnya 20. Nah, sedangkan khusus untuk wawancara ini, wawancara nanti ada jumlah soal 10, nilainya yang tadi ya 1 sampai 3, paling tinggi 3, paling rendah 1. Sementara tidak menjawab itu dapat 0. Jadi totalnya apabila teman-teman mendapatkan skor yang paling tinggi di tiap soal kompetensi wawancara, tentu teman-teman mendapatkan skor maksimal 30. Ya. Nah, teman-teman harus lihat yang persyaratan yang tadi. Untuk nilai kumulatif, artinya nilai kumulatif itu ini teknis ditambah manajerial tambah sosial kultural itu minimal 65. Ya, saya kira jelas. Nah, kemudian selanjutnya nilai kompetensi teknis minimal 42. Nah, yang tadi ya teman-teman masih ingat
untuk persyaratan yang tadi, khusus untuk teknis ini, teman-teman dari jumlah total keseluruhan 120, teman-teman itu harus mendapatkan nilai paling rendah 42. Ini paling rendah 42. Artinya, dari jumlah soal 40 ini, teman-teman minimal bisa menjawab soal benar sebanyak 14 soal. Ya, saya kira jelas, dan ini sepertinya tidak terlalu berat untuk teman-teman. Nah, ini yang menjadi dasar passing grade atau ambang batas pada nilai seleksi P3K tahun ini, atau berdasarkan Permenpan tahun 2019. Nah, artinya apa? Walaupun teman-teman bisa melihat di sini nilai kompetensi teknisnya minimal 42, artinya menjawab jumlah benar minimal 14. Nah, walaupun misalnya untuk kasus yang pertama, nilai kumulatif teknis, manajerial, dan kultural itu minimal 65. Taruhlah misalnya teman-teman mendapatkan nilai misalnya lebih dari 65. Ya, misalnya dapat 95 atau katakanlah berapa, hanya saja ini tinggi, jumlah kumulatifnya tinggi, akan tetapi misalnya teknisnya tidak sampai 14, misalnya teman-teman hanya menjawab nilai 13, itu tetap dianggap tidak bisa ya. Jadi tetap harus memenuhi semua persyaratan, baik itu kumulatif maupun khusus untuk teknis. Nah, selanjutnya untuk nilai wawancara itu minimal 15. Untuk wawancara minimal 15, artinya teman-teman harus menjawab minimal 5 soal dengan skor 3. Ya, saya kira ini juga jelas. Karena poin wawancara kan tadi yang paling tinggi jawabannya itu mendapatkan poin 3, sementara yang paling kecil itu mendapatkan nilai 1. Artinya untuk mendapatkan skor minimal 15, teman-teman harus menjawab minimal 5 atau 1/2 dari jumlah soal wawancara dengan skor yang tertinggi, yaitu dengan skor 3. Bisa ya teman-teman? Ya, saya kira ini inti dari ambang batas seleksi ini yang tentu teman-teman harus pahami dulu sebelum mengikuti atau melaksanakan tes nanti. Nah, baik teman-teman, adapun tips dan trik P3 kali ini, teman-teman harus selalu update informasi terkait proses seleksi pendaftaran P3K seperti yang teman-teman lakukan sekarang. Kemudian yang kedua, memahami jenis tes soal, yaitu yang tadi, apa-apa bagian-bagiannya, kompetensinya apa saja, jumlah soalnya berapa, nilainya berapa. Begitu juga dengan yang ketiga, mengetahui ambang batas. Passing grade untuk masing-masing kompetensi itu penting sekali untuk teman-teman ketahui. Dan yang terakhir tentu latihan soal. Saya kira untuk video kali ini singkat saja untuk tips dan trik seleksi P3K kali ini. Teman-teman selamat berjuang, saya doakan siapapun yang menonton video ini, insya Allah semoga diberikan kelancaran, kemudahan menjalani proses seleksi P3K tahun ini sampai dinyatakan lulus. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, jika bermanfaat silahkan di-share. Saya kira cukup untuk video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.